Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Fauziah dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 5 akan melakukan cara untuk memenuhi tugas sejarah lisan. Bapak tahu sejarah tentang kampung ini? Yang namanya Babakan itu karena banyaknya nama Babakan, ini khusus untuk desa Babakan, desa Wanuja. Karena di Kecamatan Salempun kalau nggak salah Babakan ada 4. Khusus untuk desa Wanuja, Babakan itu asal mulanya dari seorang pengembara, entah siapa namanya itu pengembara, datang ke satu lokasi, yang lokasi tersebut adalah yang sekarang menjadi Kampung Babakan. Di sana pengembara itu menemukan seekor kuda, dan dalam tubuh kuda tersebut terdapat luka memar sehingga kulitnya agak terkelupas sedikit. Dan luka tersebut kalau bahasa Sundanya itu disebut babak. Nah, dari kata babak itulah maka jadilah tempat tersebut Babakan. Itu asal mulanya katanya. Dan sampai sekarang bahkan ke Babakan ini ada juga yang menyebut Babakan kuda lecet katanya. Itu versi pertama. Lalu versi kedua, Versi kedua itu adalah suatu pedukuhan, salah satu pedukuhan atau perkampungan kecil yang penghuninya katanya selalu mengawali di dalam sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan membuat solokan air untuk pengairan sawah. Sehingga sampai terkenal banyak pengairan sawah atau solokan-solokan air yang dimulai oleh penghuni pedukuhan tersebut, yang dimulai atau yang dibikin oleh penghuni pedukuhan tersebut, diantaranya misalnya solokan Rengkol, solokan Cimanglid, solokan Simbar, solokan Lewisaheng, lobaknya banyak pokoknya. Ya, dari kata memulai, kalau memulai atau mengawali, kalau bahasa Sundanya adalah babak. Memulai kalau di dalam bahasa Indonesia adalah memulai atau mengawali, Sundanya itu babak. Nah, dari kata itulah berarti dukuh tersebut disebut Babakan karena penghuninya selalu mengawali perbuatan terutama di dalam pembangunan solokan air untuk pengairan sawah. Ada yang menyebutkan dari daerah lain tuh ada yang menyebut Babakan tuh kuda lecet. Ya, sebabnya kenapa Pak itu disebut kuda lecet? Itu
dari disebutnya di kuda lecet karena dalam kuda itu atau di tubuh kuda itu ada luka memar, kulitnya terkelupas sedikit. Kalau dalam bahasa Sunda terkelupas itu lecet kan, lecet ya. Di antara dua versi sejarah tersebut, manakah di antara keduanya yang lebih dipercayai oleh masyarakat setempat, Pak? Yang paling dipercaya oleh masyarakat setempat dan masyarakat luar itu adalah versi yang pertama, yaitu tentang terlihatnya seekor kuda yang terluka. Itu yang paling dipercayai. Terus apakah di kampung ini pernah ada bencana alam? Untuk bencana alam, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi yang bencana alam yang sampai misalkan menimbulkan korban atau menimbulkan kerusakan pemukiman atau tempat tinggal. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi. Andai kata bencana alam seperti tanah longsor yang diakibatkan penebangan hutan, dan longsor itu adalah misalkan karena tergerusnya air sungai, memang ada, tapi tidak menimbulkan korban atau menimbulkan kerusakan tempat tinggal. Paling kerusakan misalkan pepohonan yang ada di sekitar sungai doang. Dulu katanya ada yang bilang di sini itu pernah ada banjir, Pak. Berarti itu tidak benar, Pak? Ya, banjir itu kan cuman merusak pepohonan sekitar sungai, jadi tidak sampai merusak pemukiman. Memang ada pernah banjir. Jadi pada waktu penebangan hutan di atas kampung ini, sehingga turun hujan, akhirnya terjadilah erosi tanah, akhirnya menimbulkan kebanjiran, tapi tidak sampai melanda pemukiman. Ya, Terus apa bangunan yang pertama kali dibangun di kampung ini, Pak? Bangunan yang pertama kali di kampung ini untuk bangunan umum ya pastinya masjid. Ya, masjid. Cuman masjid itu sudah berkali-kali pindah. Sepengetahuan saya itu adalah 2 kali dan 3 kali pindah. Ya, yang pertama di bawah di depan rumahnya itu Bapak Parto, lalu pindah ke depan rumahnya Pak Kiai Syarifuddin. Dulu itu di sana masjid, sekarang beralih fungsi sebagai musola, dan sekarang pindah lagi masjidnya ke sebelah selatannya lagi. Ya, alhamdulillah sekarang terwujud masjid yang agak permanen atau megah gitu. Ya, itu adalah berkat perpindahan berkali-kali itu tempatnya, karena mencari tempat yang strategi atau yang luas, karena tempat-tempat yang udah adalah tempatnya sempit. Untuk pelebaran masjid
tidak bisa sehingga pindah masjid untuk mencari lokasi yang lebih luas. Dan selanjutnya setelah masjid berarti bangun koperasi. Alhamdulillah itu pada koperasi bisa terbangun. Bahkan tahun 90 sebelum tahun 2000-an lah sudah terbangun koperasi, bahkan bisa beli tanahnya, sehingga alhamdulillah di sana bisa terkumpul bangunan-bangunan umum. Bahkan sampai sekarang ada bangunan balai kampung dan masjid itu di sana, terkumpul di sana. Untuk masjid sendiri udah direnovasi berapa kali, Pak? Untuk masjid yang sekarang itu pasti udah 2 kali ya. Tapi untuk renovasi besar-besaran memang baru 1 kali yang kemarin. Dan sekarang pun tahapan pembangunannya memang sampai belum selesai. Kalau masjidnya sih memang udah selesai, cuman halamannya sekitarnya belum selesai ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.